suatu benda dikatakan setimbang, suatu benda dikatakan setimbang, syaratnya cuma dua. Ya, benda setimbang, nih kesetimbangan itu punya dua syarat, syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan itu ada dua aja syaratnya. Yang pertama, resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Hukum 1 Newton untuk translasi. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 itu mengindikasikan apa? Mengindikasikan bisa sigma Fx-nya sama dengan 0 kalau dia bergerak pada sumbu X, atau sigma Fy-nya sama dengan 0, ya, atau misalkan 3 dimensi ya sigma Fz-nya sama dengan 0, ya. Pokoknya resultan gayanya ke setiap sumbu itu harus 0, nggak boleh ada yang punya nilai. Harus 0 resultan gayanya. Yang kedua adalah hukum Newton untuk rotasi. Sigma torsinya 0. Sigma torsi sama dengan 0. Ya, jadi benda dikatakan setimbang kalau memenuhi syarat ini. Sigma tau-nya sama dengan 0, sigma F-nya sama dengan 0. Udah, materinya selesai. Ya, jadi materi kesetimbangan itu cuma kayak gini aja. Nanti di next levelnya nanti ya, kalau misalkan sudah masuk ke provinsi mungkin ya, nanti baru kita belajar jenis-jenis kesetimbangan. Ada yang stable equilibrium, unstable equilibrium, yang pakai turunan kedua. Ya, tapi untuk awal kita bahas syarat benda itu setimbang dulu. Nah, contohnya, oke, kita masuk ke contoh ya, biar tidak terlalu banyak teori. Ini contoh yang pertama, kita bisa pakai kayak gini. Saya langsung buat yang pakai variabel. Oke, di bawah aja kayaknya. Ya, saya buat yang pakai variabel aja. Oke. Nah, udah ya. Jadi, jika nilai F adalah 4W, tentukan nilai D maksimum agar silinder tetap diam, ya. Itu si silinder, salah ya. Jadi soalnya adalah jika nilai F sama dengan 4 kali W itu berat bendanya, tentukan nilai D maksimum agar silinder tetap diam. Artinya silinder itu tidak bergerak. Kalau tidak bergerak atau diam, artinya dia dalam kondisi equilibrium atau setimbang. Koefisien gesekan pada permukaan dinding dan lantai adalah mu, dan jari-jari silinder adalah R. Kita mencari nilai D dinyatakan dalam variabel-variabel yang disebutkan di soal, yaitu W, kemudian mu, dan R. Di mana kondisi sistem ini adalah kondisi yang setimbang. Langkah pertama, kalau kita ketemu soal yang bentuknya seperti ini, ya kita cari gaya-gaya yang bekerja dulu pada benda itu, ya. Jadi kita uraikan gayanya yang jelas, ya. Kita lihat ini, kita ambil silindernya aja. Kita ambil silindernya misalkan di sini. Nah, ini ya silindernya. Kemudian kita lihat nih, seandainya ini bergerak, dia ditekan oleh gaya F ini, kan pasti putaran geraknya kan ke sini kan. Nah, ke sini. Ya enggak? Arah putarannya kan ke situ. Berarti nanti di sini silinder itu akan mengalami gaya gesek nih di dinding yang sebelah kanan nih. Bagian satu ini dia akan mengalami gaya gesek ke atas yang nilainya F1, F gesek 1. Kemudian dia akan muter ke sini ke arah kiri, maka yang bagian bawah ini dia akan mengalami gaya gesek ke arah kiri yang nilainya F2. Oke, kemudian dia sendiri punya W. Kemudian di sini punya gaya normal. Ya, ini kita sebut sebagai N1. Kemudian ada lagi di sini ada gaya normal lagi, N2, dan dia punya F di sini. F yang diberikan dari luar F. Kemudian ini jaraknya yang ini D. Oke, sudah ya. Gayanya sudah kita gambar semua. Nggak ada lagi kan gaya lainnya? Jari-jarinya R. Nah, karena dia dalam kondisi setimbang atau diam, ya, kondisinya itu setimbang, berarti di sini berlaku sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma tau-nya juga sama dengan 0 terhadap porosnya, ini porosnya O ya. Oke, kita mulai dari sigma F dulu. Sigma F sama dengan 0. Nah, ingat sigma F itu bisa Fx, bisa Fy. Kita bisa mulai dari yang Fx dulu.
syarat yang pertama, sigma fx-nya harus sama dengan 0. Berarti kita lihat komponen gaya yang arahnya, orientasi arahnya ke sumbu X aja. Berarti F2 sama N1 ya. N1 ke kanan positif. Berarti N1 min F2 ke kiri negatif. F2 sama dengan 0. N1 sama dengan F2. F2 itu mu dikali N2. N1 sama dengan mu dikali N2. Simpan jadi persamaan yang pertama. Ingat ya, N harus hilang dari jawaban karena kita berikan sendiri dan nggak ada variabelnya di soal. Kemudian hitung yang sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Oke, sigma Fy sama dengan 0 berarti lihat orientasi gaya yang arahnya ke sumbu Y. Berarti cuma N2, kemudian ada F1 positif ya, N2 positif, ditambah F1 positif, dikurang dengan F, gaya, dikurang dengan W. Sama dengan 0 juga. Berarti kita punya, biarkan aja mungkin ya, atau F1-nya diubah dulu, N2 plus mu N1 min F minus W sama dengan 0. Dah, ini persamaan yang kedua. Sekarang syarat yang ketiga, sigma torsi di titik O, ya di pusatnya silinder itu harus sama dengan 0. Nah, kita lihat ya, gaya-gaya yang bekerjanya nanti mengarah ke pusat atau berhimpit dengan pusat itu tidak punya torsi. Gayanya apa aja? W, ini nggak punya torsi. Ya. Nih, W itu nggak punya torsi. Kenapa? Karena dia di pusat ini. Dari pusat ini tidak ada torsi. Kemudian siapa lagi? N1 itu nggak ada torsi, kena pusat lagi. Dia tidak ada torsi juga. Oke, terus N2 juga kena pusat lagi, maka N2 juga nggak ada torsi. Berarti yang menimbulkan torsi nanti gaya yang punya lengan aja, yaitu F2, F1, dan F besar. N1, N2, dan W nggak ada torsi. Ya, jadi kita bisa sederhanakan yang punya torsi yang mana aja. Ini F2. Nih, nanti kalau F2 ke sini berarti dia menyebabkan si silinder itu rotasinya ke arah sana ya, kalau seandainya dia berotasi. Kemudian F1 itu dia juga menyebabkan rotasinya ke arah sana juga. Nih F1, kemudian F. F itu dari atas ini. Tentu F itu menyebabkan rotasinya arah berlawanan kan, ditekan ke dari kiri berarti dia ke sini, ke kanan. Ya, oke. Jadi kita sudah analisis gaya yang menyebabkan torsi. Tinggal dimasukkan angkanya aja ya kan. Jadi kita masukkan. Berarti sigma tau ini berlawanan jarum jam kita anggap negatif ya. Sesuai perjanjian tadi yang searah jarum jam kita anggap positif. Berarti yang searah yang ini. F2 dikali R, ini kan R ya. F2 dikali R ditambah F1 dikali R dikurangi F dikali D sama dengan 0. Kita nyari D ya. Nih F-nya kan dikali D nih. Jaraknya ini ke poros itu D. Nah, oke. Dah kita rapikan F2 itu adalah mu N2 kali R plus F1 itu mu N1 dikali R minus F besar dikali D sama dengan 0. Persamaan ketiga dah. Semua persamaannya sudah kita masukkan ya. Dari syarat kesetimbangan selesai kita. Tinggal kita ubah bentuknya. Jadi kita sederhanakan bentuk-bentuknya. Langkah pertama, kita gantikan N1-nya. N1 biar hilang dulu. Ya, caranya adalah substitusi persamaan 1 ke 2. N1 hilangin. Berarti 1 ke 2 kita akan dapat N2 plus mu N1. N1-nya diganti mu N2. Min F, min W sama dengan 0. Berarti N2 plus mu kuadrat N2 min F min W sama dengan 0. N2 dalam kurung 1 plus mu kuadrat sama dengan pindah kanan F plus W. Berarti kita dapat N2-nya kan. N2 sama dengan F ditambah W dibagi 1 plus mu kuadrat. Oke. Dapat ya. Buat persamaan baru aja nih. Ini persamaan 4 ya. Masukkan 4 ke 3 ya. 4, 1 ke 3. Jadi 1 dan 4 masukkan ke 3. 1 dan 4 substitusi ke persamaan 3. Berarti mu N2R
N2-nya kita tulis dulu, nanti disatuin biar gampang. Mu N2R ditambah mu N1-nya kita ganti. Mu N2R min F kali D sama dengan 0. Berarti mu N2R plus mu kuadrat N2R sama dengan FD ya. Kita akan nyari D, jadi D-nya kita pisahkan dulu. N2-nya dikeluarin. N2 dalam kurung mu N2R ya. N2R-nya dikeluar aja boleh. N2 dalam kurung mu ditambah mu kuadrat R sama dengan F kali D. Oke, N2-nya diganti. Berarti ini F plus W per 1 plus mu kuadrat dikali mu plus mu kuadrat sama dengan kali R ya, sama dengan F kali D. Oke, mu-nya ini bisa disederhanakan, ini mu plus mu kuadrat itu kan sama dengan mu 1 plus mu kuadrat kan. Nah, ini bisa dicoret kan ini. Coret kan. Karena dia penjumlahan. Berarti ini jadi F plus W dikali R, ya kan? F plus W dikali R dikali dengan mu, benar nggak? Sama dengan F kali D. Oke, ada yang aneh? Mu-nya, coba kita lihat dulu. Ini mu-nya kok cuma jadi 1. Kuadratnya hilang semua ya. 1 plus mu. Oh, ini bukan mu kuadrat ya. 1 plus mu, dan nggak boleh dicoret kan ini. Oh, maaf. Ini kalau disederhanakan bukan 1 plus mu kuadrat, tapi 1 plus mu aja. Berarti nggak bisa disederhanakan, biarkan aja ini. Ini kan kalau keluar jadinya mu 1 plus mu. Percuma ya, nggak bisa dicoret. Maka kita diamin aja. F-nya diganti tadi. F-nya di soal diketahui itu nilainya 5W kan. Nah, 5W kita masukkan aja di sini. Berarti R, kita buat lebih sederhana dulu. R dikali 5W dalam kurung mu plus mu kuadrat per 1 plus mu kuadrat sama dengan 5W tambah W, 6W ya. 5W ditambah W kan jadinya 6W. Ini 5W dikali D. W-nya coret. Nah, dapat ya D-nya ya. Berarti D-nya itu sama dengan 5-nya pindah bawah. Mu kuadrat plus mu, saya balik penulisannya, kali R, kemudian 6-nya taruh depan, dibagi 5, 1 plus mu kuadrat. Nah, ini D-nya ya, dalam variabel mu dan R. Sebagaimana disebutkan di soal. Secara dimensi benar nggak? Ya jelas benar. Karena apa? Karena mu itu nggak ada dimensinya. 6 sama 5 itu angka. Jadi D-nya itu dimensinya sama dengan dimensi R. Nah, pasti kan betul kan? R kan menyatakan panjang. D juga menyatakan panjang. Oke, seperti itu. Diketahui 2 batang seragam yang disusun seperti gambar berikut. Ini ada batang 2 itu, yang di gambar yang sebelah kiri. Batang dengan panjang D dipasang tegak lurus terhadap batang dengan panjang L1 plus L2. Itu ada batang D yang vertikal itu dipasang tegak lurus ya. Nanti berarti sudutnya di sini 90 derajat. Kemudian massa total batang adalah M. Jadi massa total batang itu M. Ujung batang D diletakkan pada poros O yang licin. Oke, jadi itu ada porosnya. Sedangkan ujung batang L1 dan L2 dipasang massa masing-masing M1 dan M2. Ternyata pada keadaan setimbang, batang D membentuk sudut theta terhadap garis vertikal. Seperti gambar. Percepatan gravitasi itu G ke bawah. Tentukan nilai dari tan theta dinyatakan dalam besaran-besaran di atas. Jadi kita mencari tan theta, nyatainnya dalam L1, L2, M, dan D. Ya, hanya boleh itu aja. Oke, caranya adalah gini. Karena itu batangnya kan gabungan, yang kita tahu kan massa totalnya itu M ya. Kita nggak tahu massa masing-masing bagiannya, maka kita gunakan proporsi. Ya, jadi kalau misalkan kita punya ini, ya, ini saya ambil dulu gambar yang di sebelah kiri, kita gunakan proporsi massanya. Nah, kita taruh sini dulu.
kan total massa ini kan M ya. Massa yang ada di sini kan M totalnya. Kalau misalkan saya anggap ini sebagai ini kan M1, M2 sudah ya. Bagian yang sebelah kiri ini kita misalkan sebagai M3 aja ya. Ini M3 misalkan. Bagian yang ini sebagai M4. Bagian yang atas ini sebagai M5. Maka kita cari proporsi massa masing-masingnya. Jadi M3 itu berapa bagian? M3 itu kan berarti bagiannya kan L1 per, ya proporsi ya, L1 plus L2 plus D. Dikali dengan massa totalnya itu M. Kemudian M4 dengan cara yang sama, maka dia punya proporsi massa berarti L2 dibagi dengan L1 plus L2 plus D dikali massa total mereka itu M. Dan M5 dengan cara yang sama berarti kita dapat D, karena dia panjangnya itu D. Ya. Ini dengan catatan batangnya harus homogen ya, dan di sini juga disebutkan batangnya seragam atau homogen. Maka kita bisa pakai proporsi kayak gini. Ini L1 plus L2 plus D dikali dengan M. Nah, kita sudah punya massa M1, M3, massa M4, dan massa M5. Sistemnya dalam kondisi setimbang. Oke, maka kita bisa gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Oke, kita gambar di sini yang agak besar ya. Nah, kita gambarkan gayanya apa aja yang bekerja ini. Yang pertama, untuk M1 jelas dia punya beratnya dia sendiri, yaitu M1G. Ini punya M1G. Pakai huruf besar ya, M1G. M2 dia juga punya M2G. Ya pas karena dia benda titik ya. Nah, yang M3 ya dia juga punya M3G. Ingat M3-nya tuh ini sekarang ya. M3-nya ini. Maka letaknya di tengah-tengah nanti di setengah L1 ini. Jadi pas di sini anggap aja dia punya M3G. M4 juga punya separohnya di sini M4G. M5 juga punya di tengah sini M5G. Ya, jadi gayanya sekarang sudah kita gambarkan semuanya. Ini M5G. Beratnya sudah ada dan itu gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu. Pertanyaannya adalah tantetannya berapa kalau sistemnya setimbang. Nah, karena sudah setimbang, kita bisa langsung gunakan sigma torsinya sama dengan 0 ya. Nah, kenapa nggak pakai sigma F dan sigma Y, Fx dan Fy ya? Kita nggak perlu pakai itu kan? Kan bendanya cuma arahnya geraknya rotasi aja, nggak ada pergerakan translasinya karena dia diikat di sini. Kemungkinannya cuma bisa rotasi. Maka kita pakainya sigma torsi di O itu sama dengan 0. Nah, kita cukup pakai ini. Berarti torsi yang ada di O disebabkan oleh gaya M1G, M3G, M5G, M4G, dan M2G ya. Sekarang kita mulai dari yang ini tegak lurus tadi ya. Batangnya tegak lurus ini. Kita mulai dari yang M1G. Coba perhatikan M1G. Untuk M1G itu berarti dia punya lengan gayanya mana M1G. Ini kita gambar pakai yang lebih kecil ya. Ini. Maka ingat gaya itu bisa diperpanjang ya. Ini bisa kita perpanjang ke sana ya biar jelas, lurus. Ini porosnya ini. Maka kita bisa tarik garis tegak lurus ke ini. Nah, ini M1G itu panjangnya. D1-nya ini yang akan kita cari nanti ya. Ini kita Oke. Jadi ini D1. Nah, berapa nilai D1-nya? Kita akan cari dengan menggunakan hubungan variabel-variabel yang ada di situ. Ingat ya, panjangnya atas ini itu kan sama dengan ini. Ini kan sama aja nih. Nah, kan sama kan? Karena sejajar dia. D1-nya kan seperti itu. Nah, berarti berapa panjangnya? Kalau di sini theta, ya kan? Di sini theta, kemudian ini panjangnya D. Oke, ini panjangnya itu D besar. Berarti yang sisi sebelah sini itu berarti apa ini? Samping. Oh, ini tegak lurusnya di sini ya. Berarti ini samping sama miring. Ini anggaplah kita kasih variabel baru ini X ya. Yang di sini X ini untuk bantuan kita. Ini X. Berarti kan tan theta itu sama dengan X per D. Nah, oke. Tan theta itu sama dengan X per D. Berarti X-nya sama dengan D tan theta. Oke. Berarti panjangnya ini X. Kemudian ini 90.
Berarti ada yang bisa nyari nih panjangnya ini berapa? Yang D1-nya itu? Berapa D1-nya? Berarti kan yang miring itu kan L1 ya. Yang miringnya L1. Kemudian sudutnya berarti pindah kemana? Kita berarti pindah sudut ini theta. Ini 90 ya. Nah, ini theta. Berarti yang ini tetanya akan pindah di sini ya. Tetanya pindah di situ kan. Ini berarti kan theta 90 penyikunya theta. Oh, tetanya sebentar. Kita harus cari tetanya dulu ini. Ini kan ke sini ya. Oke, nah, ini pindah-pindah tetanya harus benar nih. Berarti ini lurus ke sana. Ya, betul ya. Tetanya betul ya, itu ya. Tetanya di sini pindah sini. Oke. Berarti kalau ini X, ini berarti kan nih. Ini yang ini sampai sini aja. Itu kan berarti ini panjang. Ini saya bawa keluar segitiganya ini. Berarti kan ini sama ini. Nah, ini theta. Kita kan akan mencari ini yang atas ini. Nah, yang bagian miring ini itu kan L dikurang X kan ini kan. L min X. Ya enggak? Dari atas, dari bawah sini sampai ke sini. Itu kan L min X. Karena ini X, yang ini L1, maaf. L1 min X. Berarti yang di sini sisi sampingnya. Maka L1 min X cos theta. Oke ya, sudah dapat ya. Berarti panjangnya D1-nya adalah L1 min X cos theta. Berarti muternya dia ke arah berlawanan jarum jam. Berarti torsi M1 ya, kita sebut saja torsi 1 berarti minus M1G dikalikan L1 min X cos theta. Kita tulis dulu di sini. Sekarang torsi 3. Torsi 3 ya, berarti M3. Jaraknya mana M3 itu? Ambil keluar kayak tadi ya, panjangin ke atas sana. Biar nggak bingung. Maka panjangnya ini sama dengan yang di sebelah sini. Nah, oke. M3 itu, ya betul ya, panjangnya sama dengan yang di sebelah sini nih. Oke, sudah. Berapa panjangnya untuk lengan M3 itu atau D3 ini? Ini D3 ini. Lihat sudut-sudutnya lagi, kita gunakan analisis yang sama. Berarti ini, lihat nih, segitiganya saya bawa keluar lagi. Ini kan tetanya juga masih ada di sini kan? Nih, lihat nih segitiganya. Ini D3. Kemudian ini yang miring akan kita cari. Ini tegak lurus. Perhatikan. Dari sini, tengah-tengah sini, sampai ke pojok sini, ini kan setengah L kan? Ini kan setengah L nih. Ini yang warna ungu ya. Ini setengah L. Berarti yang bagian sini aja nih. Bagian yang ada di tiganya ini yang saya gambar lagi. Nah, perhatikan. Ini kan berarti setengah L min X. Karena di sini X tadi ya. X-nya sudah kita cari tadi. Ini theta di sini. Maka D3 itu setengah L min X cos theta. Setengah L1 min X dikalikan cos theta. Dapat ya. Arah putarnya juga ke kiri berarti minus ini. Minus M3G. Ini berarti setengah L1 minus X dikali cos theta. X-nya nanti kita ganti di akhir aja. X-nya D tan theta. Terus kita geser ke M4. Berarti torsi 4. Ya, ini agak ribet di mencari ininya ya, di mencari lengannya. Torsi 4 sama, bawa ke atas, tarik garis ke sini. Nah, ini berarti D-nya ini ya. Panjangnya ini kan sama dengan ini nih, lihat nih segitiganya. Tuh, udah diribet ya. Sama dengan ini. Nah, ya kan? Maka lihat yang torsi 4 nih, segitiga nih ya. Perhatikan nih yang saya kasih warna kuning nih, segitiga ini. Nah, lihat segitiganya. Ya, saya akan bawa dia keluar. Akan bawa ini keluar ke sini. Ini terus miring ini. Ya. Dari ini sampai perbatasan ini kan panjangnya berapa itu? Setengah dari L2 kan? Ditambah dengan X, berarti ini setengah L2 plus X.
Ya, tetanya masih sama nih, tetanya di sini. Berarti yang ini setengah L2 plus X cos theta. Nah, ini yang D4 ini. D4 tuh ini. D4 sama dengan yang atas. D4. Berarti setengah L2 plus X cos theta. Maka torsi 4, oke, D4 dulu muternya searah jarum jam, berarti positif. F4 kali G dikali setengah L2 plus X cosinus theta. Ya, paham ya cara mencari lengannya ya. Kemudian yang M2 sekarang yang terakhir. M2 berarti ini pindah ke atas saja ini. Biar nggak ribet. Ini tarik garis ke atas. Ya. D-nya kan ini nih. D2. Kan sama dengan ini. Ya kan sama dengan di bawah kan. Ini tadi X nih. Sampai sini tadi X sudah kita cari. Yang ini dari sini ke sana itu kan berarti L2 plus X. Ya kan? Sudut tetanya ada di sini. L2 plus X berarti yang ini cos juga ya. L2 plus X cos theta. Cos theta. Berarti D2-nya kita dapat L2 plus X cos theta. Berarti torsi 2-nya itu sama dengan M2G, arah putarnya searah jarum jam. Berarti M2G dikali L2 plus X dikali cos theta. Semuanya pakai cos theta ya. Jadi kita sudah dapat yang apa namanya? 1, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Sekarang yang 5 yang belum ya. Yang 5 yang atas ini. Yang 5 yang atas itu berarti ini segini setengah D, ini gampang ya. Ini setengah D. Yang kepake kan yang mana? Yang ini kan. Nih, kalau kita tarik garis ke atas, ini kan sama dengan ini. Nah, ini yang saya kasih warna kuning nih, warna kuning. Perhatikan warna kuningnya. Nah, kan cuma itu aja. Kan sama dengan yang bagian bawah ini. Bagian atas ini kan sama kayak ini. Ini theta di sini. Berarti ini setengah D sin theta kan? Setengah D besar sin theta. Setengah D sin theta. Karena adanya di depan sudut ya. Kalau kita bawa keluar segitiganya kan gini. Oke, ini setengah D. Ya, bagian yang cuma separuh karena dia di pusat masanya. Ini theta. Yang kita pakai ini setengah D sin theta. Nah, dapat berarti arah putarnya juga berayun dia ke kanan, searah jarum jam. Berarti positif ya. Jadi torsi yang kelima itu berarti M5 kali G dikali setengah D sin theta. Nah, ini lebih sederhana bentuknya. Nah, oke, kita sudah dapat torsinya. Tinggal kita sigmakan sama dengan ini 0 kan. Jadi sigma torsi di titik O sama dengan 0 karena dia dalam kondisi setimbang. Oke, kita tulis ulang aja itu. X-nya kita biarkan dulu dalam X supaya penulisannya mudah ya. Jadi minus M1G L1 min X cos theta minus M3G setengah L1 min X cos theta juga plus M4G setengah L2 plus X cos theta plus M2G kemudian dalam kurung L2 plus X cos theta plus M5G. Oke, mengecil tulisannya ya, M5G. Oke, dipindah agak ke kiri aja. Biar masih cukup ya, ini pindah ke sini. Nah, M5G setengah D sin theta. Oke, sudah dapat ya. Ini setengah D sin theta. Sama dengan 0. Oke, perhatikan triknya ya. Yang diminta di soal itu adalah bentuk tangen tetanya. Maka kita harus nyari tan theta itu dari bentuk tadi. Caranya gampang kan? Karena yang lain ada yang punya cos, ada yang punya sin. Ya kita bagi aja semuanya dengan sin per cos. Berarti bagi dengan cos. Semuanya kita bagi dengan cos theta. Dibagi cos theta. Berarti yang depan nih, cos per cos habis, tinggal minus M1G, L1 min X, habis ya. Minus M3G, setengah L1 min X, cos theta-nya habis, plus M4G, setengah L2 plus X, cos theta-nya habis, plus
M2G L2 plus X, cos tetanya habis, plus M5G setengah D, M5G dikalikan setengah D. Nah, sin theta dibagi cos theta, tan theta. Nah, kita temuin bentuk yang akan kita cari, yaitu tan tetanya. Oke, tinggal di bentuknya tinggal di sederhanakan ya, dengan mengganti tadi tuh M1, M2, M3-nya sudah ada ya. M3, M4, M5-nya sudah ada, X-nya juga sudah ada. X-nya ada tan theta. Maka kalau kita susun ulang, berarti ya ini sebenarnya cuma menulis matematis saja, sudah selesai jawabannya ya. Jadi ini tan theta sama dengan, oke, kita jadikan satu ruas saja ya, tan theta. Oke. Tan theta sama dengan ini, berarti yang negatif lempar semua ke kanan, jadi M1G L1 min X plus M3G setengah L1 min X minus ya, ini jadi pindah ke kanan jadi minus M4G setengah L2 plus X minus lagi M2G L2 plus X dibagi dengan konstantanya yang ada di tan, berarti M5G dikali setengah D. Setengah D. Nah, sudah. Masukkan nilai-nilainya tadi yang di atas tadi ya. Ini sudah selesai nih. Sudah habis. Tinggal kita masukkan nilai yang diminta aja. Jadi tan theta berarti sama dengan M1, tetap ada M1. M1 dikalikan G. L1-nya biarkan. X-nya adalah D tan theta tadi. Ya, jadi X-nya kan kita cek lagi. X-nya tidak lain adalah D tan theta, betul ya? Di sini kita dapat nilai X-nya D tangen theta. Terus yang tanpa mengganti dulu, M2 dulu ya. Kita taruh M2 di depan, berarti minus M2G L2 plus X, berarti L2 plus D tan theta. Terus kemudian M3 nih, M3 kita harus ganti. Plus M3 itu tadi apa M3? M3 adalah ini, L1 plus totalnya kali M. L1 plus L2, M3 itu yang L1. Berarti ini L1 per L1 plus L2 plus D dikali M dikali G. Ya kan? Kemudian plus M3 minus M4. M4 itu berarti yang L2. L2 per L1 plus L2 plus D dikali MG. Ya kan? Kemudian sudah ya, sudah itu M3 sudah, M2 sudah. Oh, ini belum kita kalikan ini. Kita kalikan tadi yang M3 itu setengah L1 min X. Oke, geser ke belakang. Oke, oh ini nggak bisa, ini nggak mau harus dihapus ya, maaf ya. Kita hapus dulu. Ini dikalinya M3 itu setengah L1 min X. Berarti dikali setengah L1 min D tan theta. M besar G. Ya, minus lagi yang M4. Berarti L2 per L1 plus L2 plus D. Dikalinya dengan, sebentar, M4 itu setengah L2 plus X. Setengah L2 plus D tan theta ya. Plus D tan theta ini kali M besar G. Nah, sudah dibagi, wow. Ya, dibagi dengan M5, M5 itu berarti D dibagi L1 plus L2 plus D dikalikan M dikali setengah D lagi ya, dikali setengah D. Setengah D G. Nah, jadi bentuknya sudah selesai kan? Sudah selesai, cuma masih berantakan. Ya, bentuknya masih berantakan. Ini bisa disederhanakan nggak? Bisa. Ini yang sebelah kanan kita apa namanya? Kita samain penyebutnya, kemudian disamain penyebutnya semua juga boleh. Tapi sampai sini juga cukup saya kira ya. Ya, jadi sampai di sini kayaknya nggak ada masalah. Itu masih ada
apa? Bentuk tan tetanya. Oh, yang kita cari tan teta ini. Berarti apa? Harus dibuka kan? Karena kita cari tan teta ini. Paham nggak? Ini kan tan teta. Yang kanan juga ada tan tetanya ini. Ada tan teta, ada tan teta, ada tan teta. Wah, kita harus membuka ini persamaannya supaya nemu bentuk tan tetanya. Oh, ya. Oh, nggak mau dibuka ini. Berarti gimana? Kita buka ya. Memang harus dibuka. Mau gimana lagi? Ini kita kalikan dulu ke ruas kiri ya. Yang ini. Jadi setengah D kuadrat kan ini. Ini berarti ya setengah D kuadrat MG. Oke, per L1 plus L2 plus D tan theta sama dengan yang kanan kita buka persamaannya. M1G L1 min M1G D tan theta D tan theta. Nah, ini udah ngeheng ini minus M2G L2 plus minus ya, minus M2GD tan theta. Ini perhatikan yang ada bentuk tan tetanya nanti kita kumpulkan dalam satu ruas. Ini, kemudian ini, plus lagi yang ruas kanan, ini L1 setengah L1 kuadrat. Bentar, di soal ada hubungannya nggak antara L1 dan L2-nya? L1, L2, oh L1, L2-nya nggak ada hubungannya ya, berarti tidak ada hubungannya apakah dia sama atau gimana. Berarti memang harus dibuka ini. Dan masih dalam L1, L2. Berarti setengah L1 kuadrat per setengah L1 kuadrat MG per, oke, untuk menyederhanakan penulisan, yang L1, L2 ini plus per D ini, ya, saya akan tulis dia sebagai P. Untuk menyederhanakan aja. Per P, ini juga nanti P ya. Ini per P. Biar penulisannya gampang. Ini berarti per P minus L1D tan theta per P MG. Oh, masih belum selesai. Minus setengah L2 kuadrat, taruh bawahnya ya. Setengah L2 kuadrat. Nih, L2 kali L2 per P. Plus, minus lagi, sorry. Minus berarti DL2 tan theta MG. Tan theta MG per P. Nah, sudah ya. Jadi yang ada tan tetanya sudah kita kumpulkan, tapi masih jelek bentuknya. Ini dan ini. Oke, kita kumpulkan yang punya bentuk tan theta. Kita sendirikan di ruas kiri ini, lihat tan theta dalam kurung. Yang ini berarti setengah D kuadrat MG per P. Terus ini plus, ini ya pindah ke kiri jadi plus M1GD. M1GD. Yang ini pindah lagi plus M2GD juga. Yang kiri ini pindah ke kiri jadi plus juga. L1D per P MG. Terus yang ini pindah ke kiri juga jadi plus lagi. L2D MG per P. Oke, sama dengan sisanya. Berarti M1GL1 min M1GL2 plus setengah L1 kuadrat MG per P. MG per P. Terus masih ada lagi ini ya. Ini biarkan plus setengah L2 kuadrat per P. Plus setengah L2 kuadrat per P. Nah, udah selesai kan sebenarnya kan? Kita sudah menemukan bentuk tangen tetanya. Ya, pekerjaan selanjutnya tinggal samakan penyebutnya aja. Samakan penyebutnya, kemudian dipindah ruas supaya bentuknya lebih cantik ya. Jadi ini supaya P-nya hilang, ya semua ruas kita kalikan P aja. Berarti tan theta, ini biar kecil ya, ini tan theta dalam kurung, ini semuanya kita kalikan dengan P. Kita kalikan P, berarti ini P-nya hilang. Setengah D kuadrat MG
Perhatikan ini semuanya punya, oh ini kok kenapa nggak ada MG-nya ini yang belakang? Ntar ada yang salah nggak ini? Setengah L2 kuadrat MG ya. Nah ini ada MG-nya, harusnya punya MG semua. Oke, ini ada MG, ini tadi mana? Ini MG. Oke, kita kalikan dengan P semua. Berarti ini plus P ya. P-nya sama, G-nya sama, D-nya sama. Berarti P kali G M1 plus M2. Kemudian plus ini P-nya sudah hilang, berarti L1 kali D kali MG. Plus P-nya hilang, jadi L2 dikali D dikali MG. Oke, dapat sama dengan kali P, jangan lupa berarti ini ada P-nya, ada P-nya, ada G-nya. Berarti P dikali G dikali M1L1 minus M2. Ini kenapa bisa dikeluarkan ini? D-nya belum ditulis. Nah, ya kan salah dimensi. Ini D-nya ditulis. Karena D-nya sama. Terus ya. Yang ini M1L1 minus M1L2. Berarti M1-nya sama ini. Berarti, aduh, ini apa tadi? Plus D ya. Ini berarti M1-nya dia sama. Oke, sambil saya dikoreksi ya kalau misalkan ada salah penulisan. Berarti M1 sama G sama P sama. Berarti M1G dikali P, L1 min L2. Kemudian yang ini kali P-nya hilang, P-nya hilang. Plus tengahnya sama, MG-nya sama, P-nya hilang. Jadi tinggal M-nya sama. Oh ini sama persis ya. Oh yang beda L-nya. M-nya sama, G-nya sama, P-nya hilang, setengahnya sama, tinggal L1 kuadrat plus L2 kuadrat. Nah, lebih sederhana kan? Semua suku punya G semua, maka G-nya bisa hilang. Kita coret, 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 coret. Nah, sudah selesai nih. Jadi lebih singkat lagi penulisannya, tinggal kita buka nilai P-nya. Jadi tan theta itu sama dengan, ketemu ya intinya ya. Ini M1 dikali P, M1 kali P, L1 min L2 ditambah setengah M, L1 kuadrat plus L2 kuadrat dibagi dengan setengah D kuadrat M plus M1 plus M2D dikali P plus, ini sama juga nih, bisa bisa dikeluarkan. Berarti M kali D, L1 plus L2. Nah, sudah selesai kan? Ganti nanti nilai P-nya dengan apa tadi? P itu adalah L1 plus L2 plus D. P-nya diganti L1 plus L2 plus D. Jadi nggak masalah ya. Artinya kita sudah menemukan bentuk tan theta dalam variabel yang diberikan oleh soal, yaitu L1, L2, M, M1, M2, dan D. Ketemu intinya ya. Tinggal dimasukkan nilai P yang ada di sini. Oke, seperti itu. Ini P-nya tinggal diganti-ganti aja dengan P yang sebelah kanan itu. Ini kan cuma ganti 2 kali ya. Ini diganti ini. Oke ya.